audio roll and video. Hai guys, welcome back to my channel Cakoman. Hai guys, balik lagi di channel gue. Gue gak tahu ini channel siapa sebenarnya. Kenapa gak pernah update ya? Well, life is hard guys. Real life is really hard. Jakarta panas banget, tapi itu tidak menghalangi gue untuk menggunakan hoodie ini karena rambut gue lagi berantakan. So, di episode kali ini spesial banget. Gue akan react to the only one, the queen of K-pop, Miss Kwon Boa. Oh my god, hari ini 20 tahun anniversary debutnya Boa. Tentu saja kuning adalah jumping Boa's color. Jadi gue juga bakalan memberikan satu dua patah kata buat Boa Sonbenim. Gue harus bilang Boa Sonbenim karena siapa yang tahu 5 tahun dari sekarang mungkin gue bisa debut jadi penyanyi, kan gue juga nggak tahu juga masa depan gue seperti apa ya. Suram sepertinya. Kali ini gue bakalan react MV debutnya Boa sama satu video yang gue suka banget. Dan itu yang bikin gue jadi ngikutin Boa sampai sekarang. Sedikit sejarah kali ya, bukan sejarah juga sih, tapi sedikit konteks aja. Gue nggak ngikutin Boa dari awal, tapi gue tahu Boa walaupun memang agak sedikit misleading pada saat itu. Jadi awalnya gue kira Boa itu adalah artis Jepang karena gue pernah dengar Every Heart dalam bahasa Jepang, dan pada saat itu kayak oke, mungkin dia adalah salah satu penyanyi Jepang yang terkenal juga. Terus ketika gue kepoin, ternyata ada satu titik ketika gue SD, gue mendengarkan lagu Boa yang judulnya Number One, dan gue suka banget lagu itu, tapi gue nggak tahu siapa yang nyanyi. Sampai akhirnya gue SMP, teman-teman gue bikin dance pakai lagu itu, dan wait, gue kayak tahu deh lagu ini. Tapi sejarah Boa di SM dan dia adalah senior dari artis-artis SM itu baru gue ikuti ketika ya dia comeback di Hurricane Venus di tahun 2010. Itu juga kayak album yang baru dia keluarkan setelah hiatus beberapa lama gitu. Di situ sebenarnya gue baru pertama kali kena exposure Boa, dan itu besar banget. Dan disitulah tuh gue mulai cari tahu segalanya dan belajar sejarahnya dan segala macam sampai akhirnya hari ini di 20 tahun anniversary debutnya Boa. Oke, cut the crap. Kalian bisa baca itu semua di Wikipedia. Kalian bisa googling fact soal Boa. Dan di video kali ini gue akan react MV debutnya Boa, ID Peace Be. Isuman. Oh wow. Jadi MV ini dibikin ala-ala kayak ini ya. Oh, suara dia bagus. Iyalah, dia Boa. Ala-ala ini kayak dokumenter gitu. Giginya, senyumnya masih sama. Iyalah, ya iyalah. Wow. Kayaknya orang-orang yang ngefans dia dari awal tuh sekarang udah punya anak 3 kali ya. Oke. Klasik. Tapi jujur aja sih ngelihat dia jadi artis di usia 13 tahun, sementara kayaknya anak-anak seusia dia tuh kayak masih, kalau di sini mungkin masih main bekel kali ya. Di zaman-zaman itu. Atau main karet gitu. Oh, gue inget lagu ini dari SM Town Superstar. Iya. Sarah Kajimalah. Oh my god. Gemes banget, Nuna. Oh, oke. Urin tayo. Celana gombrong, baju kulit warna hitam, itu pasti panas banget sih. Kalau dipakai sekarang itu kayak gerah banget sih pasti. Ya nggak? Yang ganggu apa coba? Efek angin-angin itu. Tapi ya oke, dia pakai baju hitam leather gitu, wajar ya diangin-anginin ya, biar nggak gerah kali. Dan kalau lo ngomongin videonya SM, ya nggak sih, kayak lo ngelihat video ini, lo pasti bisa ngebandingin sama bahkan di 2010 pun SM masih bikin video kayak gitu. Bona mana maksud gue? Dinding polos ya kan, lampu doang mainannya ya kan.
Coba, itu kayaknya dia itu kayaknya rambut masuk semua ke mulutnya ya pas dia nyanyi ya. Itu yang tadi dia latihan di depan kan, yang bagian itu. Oh my god, bahkan SNSD pas debut aja mungkin gak sekecil ini ya. Iyalah, dia 13 tahun ya. SNSD pas debut mungkin masih SMA kali, yang paling muda. Sohyun? Ya, green screen-nya masih ya di tahun 2000 cuy. Ini mungkin udah kayak terkeren pada masanya kali. Dan vokal sih emang SM gak main-main sih ya dari dulu ya. So gue yakin sih SM gak bakalan ngelepas penyanyi tanpa vokal yang mumpuni sih sebenarnya. Karena over the time Sehun aja bisa jadi sebagus itu gitu. Wah, kalau misalkan gue kena exposure dari dulu mungkin kayaknya lagu ini akan bikin gue nostalgia banget sih ya kayaknya ya. Cuman gue yakin sih ini lagu yang kayaknya sebagai anak SM gitu, trainee itu pasti ini kayak lo wajib ya, semua harus bisa nyanyi lagu ini, semua harus bisa ngedance lagu ini gitu. Dan ngelihat Boa dari umur 13 tahun sampai sekarang 20 tahun kemudian kayak wow. Gue sebelum ini udah pernah bikin thread di Twitter tentang 20 tahun anniversary debutnya Boa dan beberapa video-video terus juga lagu-lagu gue share di situ. Dan selama sebulan terakhir ini gue juga ngedengerin banget diskografinya Boa. Jadi kayak berasa banget gitu kalau misalnya SM itu dari zaman dulu memang musiknya tuh ikonik gitu. Jadi ada lagu-lagu yang lo ketika ngedenger kayak misalnya SNSD gitu ya. Terus pas lo dengerin albumnya Boa, salah satu albumnya Boa tuh pasti kayak ada lagu yang mirip sama lagunya SNSD gitu. Terus kayak misalnya musik-musik yang kayak di ID Peace Be ini juga gua rasa agak-agak sedikit mirip sama SM Performance ya kan, kayak aura-auranya kayak Mama, terus Dongbang Shinki tuh apa ya dulu, Keep Your Head Down kalau nggak salah. Dibandingkan dengan lagu-lagu SM yang sekarang sih sebenarnya kalau menurut gue sesekali mereka harus kembali sih ke musik-musik seperti ini, karena selain nostalgic ini juga vibe-nya tuh beda aja gitu. Kayak lo kalau ngedengerin Mama pasti ada gitu kan, kayak merinding gitu entah kenapa, entah karena emang itu mereka ada setannya, pemujaan setannya dan segala macam, tapi there is something in the music yang bikin lo jadi kayak wow gitu. Ini tuh lagu enak banget, ini tuh lagu kayak gitu kan. Dan sama kayak ID Peace Be ini juga kayak gitu kalau gue rasa. Dia punya sesuatu yang bikin kita jadi ngerasa kayak wah ini khas banget dan ini SM banget gitu. Dan kontras banget sama comebacknya Boa di 2010 Hurricane Venus. Itu lagunya udah sangat-sangat kekinian dan di album itu gue rasa udah pop yang SM zaman sekarang banget gitu. Jadi udah nggak ada yang suara-suara nostalgic kayak zaman dulu tuh udah nggak ada di situ. Dan kenapa gue pilih Hurricane Venus sekali lagi karena lagu ini yang bikin gue akhirnya ngikutin semua albumnya Boa, ngikutin semua video-videonya, nonton semua MV-MV lamanya, dan ini adalah era dimana gue sangat-sangat rajin banget nulis di blog. Jadi salah satu MV juga yang kayaknya gue pernah bahas kalau nggak salah ya, gue juga udah lupa sih 10 tahun yang lalu soalnya. Ini salah satu lagu favorit gue dari Boa, Hurricane Venus. I love this song. Oh my god. Jangan kuliah banget. Ira. Dan di selama promosi ini dia rambutnya pendek kan, dan itu cantik banget dia dengan rambut pendek itu. Kalau perhatiin mungkin di era-era ini juga SM suka pakai tudung-tudung gitu, kayak tadi ada tudung merah di SNSD Run Devil Run di 2010 juga pakai tudung hitam ya kan. Terus juga di EXO Mama 2012. Terus banyak adegan slow motion. Iya benar. Banyak banget adegan slow motion benar-benar. Ini nih adegan ini.
ya kan? Pada saat itu hampir semua MV SM tuh ada kamera yang muter itu 360 derajat, dan itu ternyata kameranya kan banyak banget, masing-masing satu gitu kan. Itu keren sih, gue suka walaupun pada akhirnya jadi kayak overuse, tapi gue suka, tetap gue suka. In my area, Smoky Eyes, ya, Smoky Eyes, bener-bener itu SM selalu mengulang-ulang itu sih, yang dipakai di satu MV muncul lagi di MV yang lain. Dan yang seru lagi waktu 2010 itu pas zaman-zamannya TV 3D kan. Dan di MV ini mereka bikin versi khusus buat promosi Samsung 3D kalau nggak salah, apa LG 3D TV gitu. Jadi efek-efek bunga mawar yang jatuh itu bisa kelihatan beneran kalau di TV gitu kan. Itu setiap kali MV ini diputar di kayak Electronic City gitu misalnya, gue selalu diam buat nontonin, buat ngeliatin efek 3D-nya doang. Terus pakai kacamata buat ngetes saja, buat ngeliat efek 3D-nya aja. Dan efek mawar-mawar itu juga akhirnya muncul lagi di SNSD The Boys. Hari can be nice. She's so beautiful. Gue suka banget album ini, gue suka banget Hurricane Venus ini. Dan di comeback itu repackage-nya juga bagus, judulnya Copy and Paste. Dan dia juga sebenarnya rilis kayak pre-release song gitu, judulnya Game. Dan itu juga salah satu lagu yang gue suka juga dari Boa di era itu. Bahkan mungkin kalau dibandingkan sama Hurricane Venus secara MV, gue lebih suka MV-nya Game sih, karena beda, konsepnya beda kan. Kalau yang ini lebih ke performance, kalau Game itu dia menampilkan kayak documentary soal Boa gitu, tapi untuk comeback ini jadi kayak pemotretan, behind the scene, MV kayak gitu-gitu. Jadi lebih berasa deket aja, kayak basically karena gue emang suka sama behind the scene apapun, proses rekaman, syuting, itu menurut gue menarik untuk disimak gitu. Jadi lo harus cek Game juga. Dan gue suka banget MV ini, gue suka banget performance dia live. Yoksi Boa gitu, kayak oh my god. Hey, anyway, terima kasih udah nonton video kali ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah. Kalau kata orang, ring the bell for the notification gitu. Terus apalagi, share, like, komen, anyway semuanya. Dan happy anniversary buat Boa yang ke-20 debut anniversary. Seperti anak-anak SM yang lain, hari ini gue juga pengen ngucapin you are awesome. You're my queen. Gue berharap banget dia akan terus sampai di anniversary ke-30, di anniversary ke-40, dan I don't know, mungkin nanti ketika dia udah punya 2 anak gitu, gue juga kalau punya jodoh, punya sih, tapi nggak tahu ketemunya kapan. Mungkin juga gue akan punya anak suatu saat nanti, gue juga nggak tahu.